Hai, pada video kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah sosiologi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih sosiologi itu apa? Sosiologi merupakan sebuah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat, dan objeknya adalah kehidupan manusia. Latar belakang lahirnya ilmu sosiologi pertama kalinya di dunia dilatar belakangi oleh adanya revolusi Prancis dan juga revolusi industri di Inggris, yang dimana mengakibatkan pergeseran nilai juga norma sosial di tengah masyarakat. Di antaranya membawa dampak terjadinya urbanisasi, pengeksploitasian pekerja anak-anak, konflik antar kelas sosial, dan juga perkembangan ekonomi yang tidak merata antara pusat dan juga daerah. Tradisi lama sudah tidak bisa memecahkan masalah perubahan nilai dan norma yang terjadi di dalam masyarakat. Di sisi lain, ilmu alam sedang berkembang, maka dicarilah metode ilmiah seperti ilmu alam untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan sosial. Sehingga inilah tahap awal ilmu sosiologi dikenal dan dipelajari sebagai sebuah cabang ilmu yang berdiri sendiri. Istilah sosiologi diperkenalkan oleh Auguste Comte atau yang bisa kita kenal dengan bapaknya sosiologi. Ia menjelaskan tentang sosiologi di dalam bukunya, yaitu Positive Philosophy, yang ia terbitkan pada tahun 1838. Nah, pada awal kemerdekaan Indonesia, di Indonesia belum ada ilmuwan yang secara khusus mempelajari tentang sosiologi. Namun sebenarnya nilai-nilainya sudah berada dan termuat di dalam berbagai pujangga dan tokoh bangsa Indonesia. Nah, salah satu tokohnya yaitu Sri Paduka Mangkunegoro IV. Ia berasal dari Surakarta, di mana beliau telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda dalam ajaran Wulangreh. Dia menuliskan beberapa aspek sosiologis, khususnya pada pola-pola hubungan antara golongan. Nah, selain tokoh Sri Paduka Mangkunegoro IV, Ki Hajar Dewantara juga telah meletakkan di dalam dasar pendidikan nasional Indonesia konsep-konsep penting tentang sosiologi, seperti misalnya kepemimpinan, kekeluargaan, dan yang lain-lain dalam proses pendidikannya di taman siswa yang ia telah dirikan. Selanjutnya, perkembangan sosiologi di masa perjuangan. Sebelum Perang Dunia Kedua, ilmu sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara formal, Sekolah Tinggi Hukum Redsoge School di Jakarta pada itu menjadi salah satu lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia, walaupun hanya sebagai pelengkap mata kuliah ilmu hukum. Namun, 1934 sampai 1935 perkuliahan mata kuliah sosiologi ditiadakan dengan alasan bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam ilmu hukum. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945 pada tanggal 17 Agustus, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Wenario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, atau sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Sejak saat itu, sosiologi mendapatkan tempat dalam insan akademisi di Indonesia. Apalagi dengan semakin banyaknya atau semakin terbukanya peluang bagi para masyarakat Indonesia untuk memperdalam ilmu sosiologi, tidak hanya di dalam negeri saja, akan tetapi mereka mendapatkan peluang untuk mempelajari ilmu sosiologi di luar negeri. Sehingga pada tahun 1950, para pelajar di Indonesia yang khususnya di dalam bidang sosiologi dan ingin mengembangkan lebih dalam lagi tentang apa itu sosiologi, mereka pergi ke luar negeri untuk mempelajari ilmu sosiologi. Sehingga saat mereka mendapatkan ilmu tersebut, mereka ingin membagikan atau menyalurkan ilmu yang mereka dapat di luar negeri ke dalam Indonesia. Buku yang menggunakan bahasa Indonesia dalam sosiologi ditulis oleh Jody Gondokusumo yang berjudulkan tentang sosiologi Indonesia, yang memuat beberapa pengertian mendasar sosiologi. Selanjutnya,
muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Darsono yang merupakan ikatan kuliah mahasiswa sosiologi. Banyak buku-buku sosiologi yang bermunculan, baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing. Contoh buku Social Change Yogyakarta karya Selo Soerejan yang terbit pada tahun 1962 tidak kurang penting. Tulisan-tulisan tentang masalah-masalah sosiologi juga tersebar di berbagai majalah, koran, dan juga jurnal. Selain itu, muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di berbagai universitas Indonesia. Di beberapa universitas didirikan jurusan sosiologi yang diharapkan dapat mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia. Itulah sejarah perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia.